Puji bagi nama Tuhan saudara, haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Dan saat ini kembali lagi kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan sama-sama merenungi firman Tuhan. Tema saya hari ini saya berikan judul yaitu sudahkah hati saudara pulih? Sudahkah kita benar-benar pulih saudara? Saya tahu bahwa masalah sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan itu silih berganti di dalam sepanjang kehidupan kita. Nah, bahkan terkadang masalah yang kita hadapi ini sering kali menyisahkan yang namanya sakit hati, terluka, sampai kita tidak bisa mengalami yang namanya kemajuan. Nah, penyebab orang mengalami yang namanya sakit hati ini, pertama mungkin mereka mengalami yang namanya kekecewaan. Kedua, mereka mungkin mengalami yang namanya penolakan. Ketiga, mungkin mereka mengalami yang namanya kekerasan fisik. Mungkin waktu mereka kecil mereka alami itu, mungkin orang tua mereka perlakukan mereka dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian ini bagi perempuan, mungkin mereka mengalami yang namanya kekerasan seksual pada waktu mereka kecil. Bahkan kegagalan pun bisa membuat orang itu terluka, ketidakadilan, dan masih banyak sebenarnya penyebab orang mengalami yang namanya sakit hati, terluka di dalam hatinya saudara. Nah, inilah yang menyebabkan sebenarnya orang tidak bisa mengalami yang namanya kemajuan, terobosan di dalam kehidupannya. Mereka hanya berkutat, mereka hanya bergulat dengan masalah mereka ini, masalah hati saudara. Saya mau bilang saudara, hati yang luka, biar sekecil apapun itu, kalau tidak dibereskan, kalau tidak disembuhkan, kalau tidak dibalut saudara, ini akan menjadi luka hati yang besar. Saudara lihat saudara, hati yang terluka yang berkepanjangan ini menyebabkan yang namanya tawar hati. Tawar hati yang berkepanjangan tanpa ada pemberesan ini akan menyebabkan yang namanya kekerasan hati. Dan saudara lihat, hati yang keras menyebabkan yang namanya kebencian dan kepahitan. Kalau seseorang sudah masuk dalam fase ini, kepahitan ini bahaya saudara. Ini sangat-sangat bahaya. Karena apa? Mereka akan tidak bisa melihat segala sesuatu dengan baik lagi, dengan positif lagi. Karena apa? Karena ada kepahitan di dalam kehidupan mereka. Mata mereka blur, mata rohani mereka buta. Mereka nggak bisa melihat segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang positif selalu di mata mereka itu salah saudara. Nah, untuk itu solusinya apa saudara? Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus berserah, mengakui segala sesuatu sakit hati kita, kekecewaan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus yang akan memulihkan setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi saudara. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 di situ dikatakan Tuhan akan memberikan kita hati yang baru kalau kita mau minta kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika Tuhan sudah berikan kita hati yang baru, sehingga kita tidak akan lagi mengingat-ingat masa lalu kita, kesakitan hati, apapun itu yang mengganggu kehidupan kita. Sehingga saudara lihat, ketika kita sudah bebas dari yang namanya sakit hati, kepahitan dan sebagainya, saya percaya pintu-pintu berkat Tuhan akan bukakan bagi kehidupan kita. Berkat-berkat yang dari surga Tuhan pasti curahkan melimpah-limpah bagi setiap kehidupan kita. Untuk itu saudara, kalau kita dengar firman Tuhan saat ini, mari bereskan hatimu, bereskan kehidupan kita sekali lagi dari sakit hati, kekecewaan, kebencian, bahkan kepahitan. Dan tentunya kita minta tuntunan Roh Kudus untuk selalu menolong setiap kehidupan kita. Puji bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.